Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan siang hari ini saya mau mengunjungi desa yang terdampak terjadinya pergerakan dan pergeseran tanah yang ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah, desa itu berada di kawasan indah seperti yang saat ini teman-teman lihat bersama. Kita harus melewati rumah-rumah yang megah seperti layaknya istana-istana yang sangat berkemungkinan rumah-rumah besar ini juga akan terdampak pergerakan tanah karena di desa ini berada di perbukitan begitu. Nah, rumah-rumah megah itu ada di perbukitan yang ada di Kecamatan Tambelang, Kabupaten Semarang. Nah, sekarang saya sudah berada di kawasan desa terdampak tersebut. Nah, seperti ini teman-teman, begitu parahnya kemudian pergerakan tanah itu merusak desa ini. Jalan-jalan sudah diporak-poranda dan tidak bisa lagi digunakan sepeda motor maupun mobil. Nah, warga dari berbagai daerah banyak yang datang ke sini untuk melihat secara langsung seperti apa parahnya dampak daripada pergerakan tanah itu. Informasi yang saya dapatkan teman-teman bahwa di sini terdapat 15 rumah warga yang terdampak, namun ada beberapa yang paling parah. Seperti yang saat ini teman-teman lihat bersama. Hingga kini warga mulai diungsikan atau direlokasi oleh pemerintah ke tempat yang lebih aman lagi. Pergerakan di tanah ini teman-teman sudah kesekian kalinya, mungkin 2 kali menurut warga. Namun pergerakan yang saat ini terjadi ini adalah pergerakan terparah sepanjang sejarah mereka ketahui di desa ini, sampai merusak rumah-rumah warga. Sebelum kejadian pergerakan tanah, di desa ini diguyur hujan tiada henti dan deras teman-teman. Kemudian di malam harinya mulai ada terasa pergerakan, namun warga masih menganggap itu biasa-biasa saja. Baru kemudian ketika di siang hari itu pergerakan semakin masif sehingga masyarakat atau warga pun mulai berhamburan lari dari rumahnya untuk menyelamatkan diri. Hingga kini teman-teman, pergerakan tanah itu masih terus berlangsung di desa ini. Namun keberlangsungannya tidak separah seperti yang terjadi di Kabupaten Tegal, tepatnya berada di desa Padasari itu. Nah, ini jadi level desa ini adalah level terparah kedua setelah Tegal. Desa ini kemudian desa yang ada di Kabupaten Cirebon yang kemarin kami liput itu teman-teman. Nah, bapak ini juga ikut terdampak parah ya rumahnya, dan kandang-kandang kambingnya, kandang-kandang ayamnya itu sengaja beliau robohin beliau robohin. Nggak tahu, ini mungkin beliau mau menyiapkan diri untuk merelokasi diri dan ingin memindahkan kandang ayam yang beliau miliki ke tempat yang lebih layak lagi. Itu sengaja dirobohkan oleh beliau. Warga skip yang tinggal di sini itu berharap teman-teman kepada pemerintah, lebih-lebih kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, agar segera dibuatkan tempat yang lebih aman dan dibuatkan rumah secara cuma-cuma, mengingat mereka sudah tidak memiliki tempat dan rumah yang layak untuk dihuni. Sehingga lebih-lebih beberapa hari atau beberapa bulan ke depan itu sudah menjelang Lebaran, dan beberapa hari lagi akan bulan puasa. Begitu mereka ingin merasakan keindahan bulan puasa dan juga Lebaran memiliki rumah sebagaimana yang dulu. Nah, sementara ini mereka harus terpaksa berada di tempat pengungsian sementara yang telah dibuat oleh pemerintah. Bantuan yang datang dari sekitaran Semarang, karena ini tidak begitu parah ya, artinya tidak sebegitu nasional yang terjadi layaknya di Tegal, sehingga bantuan yang berdatang di sini hanya sekitaran Semarang
Demak dan seterusnya, itu banyak yang datang ke sini untuk membantu. Dan bagi teman-teman yang hidup ada di sekitaran sini, silakan untuk datang ke desa ini ya, untuk membantu adik-adik kita ini yang saat ini sedang diungsikan, dan tentu perekonomian mereka juga terdampak sehingga konsumsi makanan dan seterusnya itu akan mempengaruhi mereka. Terus ada pergerakan tanah gitu, tanahnya gerak gitu ya. Terus gimana? Terus itu rumahku Mas. Ya. Ambruk Mas. Terus langsung keluar berarti ya? Dan tidak hanya rumahnya adik ya? Banyak ya juga, teman-teman juga banyak. Ini juga sama? Enggak. Emang rumahnya di mana? Rumahnya di situ. Aman ya di situ ya? Tapi enggak disuruh ngungsi sama pemerintah? Enggak disuruh? Enggak. Boleh nepati. Itu ya rumahnya adiknya ya, yang hancur ya. Namun meski oleh pemerintah setempat merekomendasikan kepada warga agar mengungsi saja karena lahan dan tempatnya itu sudah tidak aman, namun masih ada beberapa warga yang mau bertahan di rumahnya. Seperti yang teman-teman lihat tadi dan teman-teman saksikan, adik itu masih menempati rumahnya yang paling atas sana, padahal juga membahayakan. Yang terdampak nomor 2 terparah setelah Kabupaten Tegal. Nah itu kalau kita lihat rumah-rumah itu sudah pada hancur, porak-poranda, hancur berantakan, termasuk jalan ini. Jalan ini sudah rusak ini, padahal cor ini ya. Beton ini sudah rusak sampai kemudian sana ke selatan ya. Nah itu hancur parah itu. Jadi tidak bisa dikendarai lagi untuk sepeda motor maupun mobil. Dek, ini kamu sebagai warga sini, ini bagaimana perasaan melihat desanya seperti ini? Sedih ya. Nah, ya. Lahir di sini? Iya. Lahir di sini, besar di sini ya. Ini kejadiannya malam apa siang? Coba bisa diceritain kronologinya. Alur ceritanya seperti apa? Kayaknya malam. Malam ya. Nah, pas lagi tidur. Ya. Lagi tidur. Itu sebelumnya ada hujan apa gimana? Aman-aman saja? Hujan. Hujan deras ya. Ya. Hujan deras, setelah itu baru adanya pergerakan tanah itu. Ya. Oh ya. Terus tanah bergerak, kamu masih ada di dalam rumah itu apa keluar? Masih di dalam rumah. Ya. Di dalam, kenapa nggak keluar? Masih tidur. Masih tidur, oh nggak terasa berarti ya. Ya. Terus terasanya bahwa tanah itu bergerak luar biasa itu kapan tuh? Pas itu keluar. Gimana? Pas Ya. apa? Sadarnya Sadarnya pas siang. pas siang tiba-tiba sudah ada yang gerak pas siang. siang gerak ya. Iya. Jadi awal mulanya itu malam, Iya. cuman baru nampak dan terlihat itu ketika siang hari. Itu pergerakan sudah terlihat nampak gitu ya. Nah ini rumahnya di mana ini? Itu yang itu. Oh itu. Iya. Coba ke sana ya Ubur ya. Oh ini kakaknya adik tadi itu berarti yang di sana, kakaknya ya. Ini bukan. Tadi ada adik. Ya. Enaknya kan. Gak sekolah ya? Libur. Parah berarti ya. Ini ya. Aduh. Parah banget. Ini notin. Terus sementara ini tinggal di mana, Dek, sama Dek? Di musola, tapi kami di sana. Oh, berada di pengungsian. Iya. Iya. Nah ini juga sama, terdampak juga? Ini enggak. Enggak, aman ya. Yang mana rumahnya? Yang di atas. Tapi pergerakan tanah ini sudah berhenti apa masih berjalan? Masih. Kalau mau masih berjalan, posisi adiknya kan di atas sana. Itu bukannya rawan di sana itu? Tapi sama pemerintah disarankan untuk ngungsi nggak? Iya. Disarankan. Iya.
tapi keluarganya masih di sana. Itu juga sama ya, masih di rumah ya. Itu loh ibu-ibu itu. Jadi yang parah ini ya, ini rumah ini sama mana Dik? Itu ya, itu juga terdampak. Itu terdampak apa memang dirobohkan itu? Ini terdampak. Terdampak juga Iya. sama itu yang di belakang itu. Berarti ada 3 ya. Kemudian jalan-jalan juga parah itu, dari atas sampai ke bawah sini. Parah. Hampir sudah 3 hari ya, nih ya. Apa? 3 hari apa sudah 1 minggu? 1 minggu. 1 minggu. Lah, ini pergerakan tanah seperti ini baru-baru ini apa sebelumnya sudah pernah terjadi di sini? Baru-baru ini. Udah pernah. Udah pernah. Sudah pernah ya? Tidak separah ini. Kapan itu? Udah lama. Sudah lama ya. Berarti ini teman-teman sudah pernah terjadi di sini, tapi tidak separah ini gitu. Ini adalah yang paling parah ya. Terus harapannya apa? Harapannya ke depan apa? Buat rumah baru. Tapi gimana, ada informasi nggak dari pemerintah yang katanya mungkin mau dibuatin rumah secara gratis atau cuma-cuma? Ada nggak informasi? Belum ya. Oh. Tapi kemarin di Tegal itu pemerintah sudah menyiapkan untuk warganya rumah gratis. Gimana? Yang di Tegal, tahu nggak? Sama kayak gini, tapi parah Tegal. Kalau Tegal itu hampir sudah 1 desa dan rumahnya bagus-bagus. Kalau ini kan ya alhamdulillah kan semua mau bangun rumah lagi tidak, akhirnya kerugiannya tidak terlalu parah. Kalau di Tegal tuh rumah bagus-bagus dan sudah pada hancur. Tapi di sana insya Allah dikasih rumah gratis sama pemerintah, dan tidak menutup kemungkinan di sini juga dikasih nanti setelah selesai semua. Gimana memang yang terasa masih pergerakan tanah itu di mana posisinya? Di atas apa di mana? Di sini persis. Masih ya. Iya ya. Dan di sini terus dilakukan penjagaan ketat oleh siapa yang menjaga itu? Aparat polisi apa? Warga sini sendiri ya. Biasanya swadaya masyarakat sini untuk menjaga kampungnya. Dan itu sebenarnya masih banyak rumah teman-teman, dan tidak menutup kemungkinan mereka juga akan terdampak. Tapi dimulai dari sini. Ini mudah-mudahan tidak. Ya.